Selamat siang anak bapak semuanya. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat tentunya. Salam sehat, tetap semangat walaupun kita masih melakukan pembelajaran dari rumah tentunya. Di sekarang kita masuki pokok bahasan kita mengenai bab 3, yaitu menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, dapat menjelaskan dan melaksanakan teknik vokal yang baik. Yang kedua, menentukan penampilan yang baik dalam bernyanyi solo ataupun tunggal. Demikian anak kami, silakan mengikuti pembelajaran hari ini yang Bapak suguhkan melalui video pembelajaran berikut ini. Selamat mengikuti pembelajaran. Tetap semangat dan selalu dalam kondisi sehat. A. Jenis penampilan vokal solo atau tunggal. Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Karena dengan bernyanyi, hati menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi yang sering kita lihat di televisi ataupun secara langsung di sebuah panggung. Ada yang bernyanyi sendiri dengan diiringi dengan musik dari CD. Ada juga yang tampil dengan band lengkap. Lalu ada juga yang bernyanyi bersama-sama lebih dari 2 orang. Berikut ini adalah hal-hal yang harus benar-benar dipahami dan disiapkan seorang vokalis yang akan bernyanyi solo ataupun tunggal. Dari uraian yang telah dibuat di atas tadi, akan ada perbedaan mendasar terhadap materi vokal yang dimiliki oleh 2 orang yang berbeda, yaitu yang pertama, warna suara atau timbre bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa yang lainnya. Hal ini dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suaranya berbeda. Perbedaan ukuran pita suara merupakan pemberian dari Tuhan yang akan menghasilkan frekuensi suara masing-masing juga. Dari perbedaan inilah yang dihasilkan warna suara yang berbeda. Warna suara ini juga dilatih dengan teknik vokal yang benar akan menghasilkan karakter vokal yang sangat kuat. Yang kedua, wilayah nada kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada yang tertentu. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki, juga upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Suara anak-anak. Wilayah nada suara laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami, misalnya tumbuhnya jakun di leher laki-laki. Batas wilayah nada yang dimiliki anak-anak adalah sebagai berikut. A. Suara anak tinggi, wilayah nada C. Suara anak rendah, wilayah nadanya A sampai D. Suara wanita. A. Sopran, suara tinggi wanita. B. Mezzo-sopran, suara sedang wanita. C. Alto, suara rendah wanita. Suara pria. A. Tenor, suara tinggi pria. B. Bariton, suara sedang pria. C. Bass, suara rendah pria. Dengan masing-masing wilayah nada bisa diperhatikan di layar monitor. C. Teknik vokal. Bernyanyi merupakan kegiatan yang menyenangkan baik bagi pendengarnya maupun bagi penyanyinya sendiri. Seseorang yang bernyanyi dengan menggunakan teknik vokal yang benar, niscaya dia akan menghasilkan suara yang baik dan layak untuk didengarkan.
Sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula. Karena sikap berdiri yang baik ini dapat memaksimalkan tenaga untuk bernyanyi. Berikut ini cara berdiri yang baik pada saat bernyanyi. Badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. Selanjutnya, berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Dada dibusungkan tapi tetap rileks. Pandangan lurus ke depan. Posisi tangan rileks di samping kiri kanan. Jadi ada beberapa sikap berdiri yang baik untuk melakukan tarik suara ataupun bernyanyi. Pernapasan diafragma. Pernapasan yang dianjurkan digunakan pada saat bernyanyi yaitu pernapasan diafragma. Di dalam diafragma ini terdapat otot yang jika terus dilatih dengan olah napas akan menjadi lebih kuat sehingga dapat memperpanjang durasi keluarnya napas kita pada saat bernyanyi. Jika pada saat bernyanyi olah pernapasan dan sumber tenaga bermuara di diafragma, maka suara juga akan lebih bulat dan bening. Selain itu, tenggorokan kita tidak akan terasa sakit dan mudah lelah tentunya. Resonansi. Dalam bernyanyi, seseorang harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Proses menggemakan suara ini disebut dengan resonansi. Ada 3 jenis resonansi atau tempat memantulkan sumber bunyi sesuai fungsinya, yaitu 1. Resonansi dada. Memantulkan sumber bunyi pada bagian dada akan menghasilkan suara rendah. Jika akan memproduksi suara yang rendah, hendaklah menggunakan resonansi dada agar nada rendah dapat dicapai dengan tepat dan halus. Yang kedua, resonansi hidung. Memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung, yaitu meliputi tulang rahang mulut sampai ke pipi, akan menghasilkan suara yang sedang, tepat, dan halus. Selain itu juga, kerja tenggorokan tidak terlalu berat dan tidak mudah lelah. Suara yang dihasilkan pun akan terdengar lebih bening dan bersih. Yang ketiga, resonansi kepala. Memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala akan menghasilkan suara tinggi dan halus. Untuk dapat menghasilkan nada-nada yang tinggi, yang tepat, dan halus, resonansi kepala ini harus juga disupport dengan kerja otot diafragma yang maksimal juga. Jangan sekali-kali memaksakan memproduksi suara tinggi di tenggorokan, karena sudah pasti nadanya tidak akan sampai dengan tepat. Suara tidak bening dan akan terasa sakit di tenggorokan. Dan jika hal ini sering dilakukan, maka akan merusak kualitas pita suara sendiri. Sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat siang.